Nama saya Putri Fatima. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kota Padang tahun 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 2. Berikut saya akan memaparkan resume agenda 2 mengenai nilai-nilai ASN sesuai dengan SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 mengenai core value ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan, kalimat afirmasinya itu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada kepuasan masyarakat. Itu kalimat afirmasinya. Yang kedua, kenapa harus sebagai ASN tersebut memberikan pelayanan prima? Ini agar menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Ini dia, kenapa penting memberikan pelayanan prima. Ini ada beberapa panduan perilaku dalam berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, dan solutif. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Itu panduan perilakunya. Ini ada 7 reason, ada 7 kenapa pelayanan prima itu penting. Yang pertama itu, kepuasan pelanggan itu adalah nomor 1. Yang kedua, merupakan promosi yang terbaik. Yang ketiga, merupakan aset. Yang keempat, menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, karena pelanggan tersebut semakin selektif dalam memilih produk barang ataupun jasa. Yang keenam itu adanya retention, akan kembali lagi. Yang terakhir itu akan memberikan referensi kepada orang lain mengenai produk tersebut. Ini ada beberapa contoh ya, contoh perilaku pelayanan prima. Yang pertama itu kita budayakan berapa S ya? 4. Senyum, salam, sopan, dan santun. Menyapa dan memberi salam, selamat pagi, selamat siang, bersikap ramah dan penuh senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif. Ini dia, salah satu alamiah kita. Diberikan oleh Allah 2 telinga 1 mulut, artinya kita harus mendengar lebih banyak mendengar dibandingkan lebih banyak berbicara. Berpenampilan yang rapi, walaupun bajunya seragam tapi tetap rapi, itu adalah penampilan terbaik. Tidak seragam tetap rapi, itu juga harus yang terbaik. Selanjutnya mengucapkan terima kasih, jangan lupa mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan. Saya sebagai guru, pelanggan saya yang utama itu adalah siswa. Mengingat nama siswa adalah menjadikan suatu hal yang positif, suatu nilai tambah yang positif bagi siswa, karena namanya sudah diingat oleh gurunya. Lakukan mereka dengan baik dan lain sebagainya. Kegiatan pelayanan pelima ini, excellent service ya, itu yang sudah kita tinggalkan, yang pelayanan prima. Atau yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua kita masuk lagi akuntabilitas atau akuntabel, atau bahasa Inggrisnya accountability is start with you. Akuntabel itu bersumber dari kamu, itu artinya. Berbicara mengenai akuntabel, ini seiring dengan akuntabilitas berbarengan selalu dengan responsibilitas, padahal ini dua hal yang berbeda. Berbicara responsibilitas itu merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan kita amanat. Dalam konteks ini, kewajiban ASN mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasannya. Ini ada 5 hierarki akuntabilitas. Yang pertama personal, yang kedua individu, 3 kelompok, 4 organisasi, yang kelima stakeholder. Nih, ada beberapa perilaku ASN yang diharapkan. Yang pertama, mengambil keputusan secara transparan, menyimpan informasi yang bersifat rahasia, mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas, menjaga kerahasiaan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak boleh menyebarkan berita hoax. Itu artinya tidak menyalahgunakan informasi internal negara. Nah, itu yang A. Yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten ini merupakan perpaduan dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini perpaduan 3 hal ini yang diindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Ini yang dikatakan kompeten. Sudah terinternalisasi. Ini ada 4 cara meningkatkan kompetensi diri. Yang pertama, merubah mindset. Kita harus belajar, terus belajar. Yang kedua, mengembangkan diri secara mandiri. Yang ketiga,
memanfaatkan sumber keahlian, bertanya kepada orang lain yang tidak kita mengerti, melakukan jejaring formal atau informal atau network. Selanjutnya, pandangan perilaku yang kedua untuk kompeten yaitu membantu orang lain belajar. Aktif dalam pasar pengetahuan, memanfaatkan dokumen kerja, yang dokumen tersebut mudah disimpan dan mudah diambil kembali. Aktif mengakses dan mentransfer pengetahuan. Selanjutnya, pandangan perilakunya itu melaksanakan tugas terbaik. Pengetahuan menjadi karya, makna hidup dan bekerja, tipikal individu semangat berkarya. Yang keempat itu harmonis. Upaya mewujudkan keharmonisan, ini peran ASN untuk mengembangkan sikap harmonis. Yang pertama itu PNS sebagai aparatur negara harus bersikap adil dan netral. Netral artinya tidak memihak dan adil tidak diskriminatif terhadap kaum minoritas. Bersikap objektif, jujur dan transparan. Juga PNS mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasikan kelompok tersebut. PNS juga memiliki sikap toleran atas perbedaan. Melaksanakan tugas kewajiban, PNS juga harus memiliki sikap menolong dan menjadi figur serta teladan di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya sudah tinggal L lagi. Yang kelima, L, loyal. Loyal itu kalimat afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini dia. Loyal yang kelima ya. Yang kelima ini ada kode etiknya. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, NKRI, harga mati. Menjaga nama baik sama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rasa jabatan negara. Artinya di sini, bekerjalah seloyal mungkin, menjaga nama baik, bekerja seterbaik mungkin, berikanlah hal yang terbaik kepada instansi tempat kita bekerja. Itu salah satu keloyalan, bukti keloyalan kita. Yang keenam itu adaptif. Berbicara mengenai adaptif, ini erat kaitannya dengan adaptasi, yaitu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar mampu bertahan. Ini menurut Robin tahun 2023. Ini ada 6 batasan pengertian adaptif. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah-ubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber daya yang terbatas, menyesuaikan budaya dan aspek lainnya. Ini batasannya. Selanjutnya ada beberapa ciri individu yang adaptif. Yang pertama, bereksperimen, melihat peluang, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, dan rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkannya. Apa yang sedang dikerjakan, itulah hal yang diperjuangkan. Yang terakhir itu kolaboratif. Kolaboratif, berbicara mengenai kolaboratif itu kita berbicara mengenai kerjasama, berkolaborasi bersama-sama, atau dengan kata lain kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Ini ada aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, penerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis dan pengelolaan hibah, serta menerima pengelolaan hibah. Ini ya, kalau kita berkolaborasi baik itu dengan intern maupun ekstern, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama itu trust, kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan orang dalam membina kerjasama, maka akan semakin baik kerjasama yang didapatkan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang adil dan tidak memihak akan mendukung kerjasama tersebut sukses. Yang ketiga, gaya kepemimpinan akan mempengaruhi sampai ke personal kerjanya, sampai ke bawah. Yang keempat, strategi manajemen, bagaimana pimpinan tersebut memanage kerjanya, kerja anggota bawahannya. Yang terakhir itu formalisasi pada pencapaian kolaborasi. Kalau ada yang mempengaruhi, ini ada menghambat kolaborasinya.
ketidakjelasan batas masalah, dan dasar hukumnya juga tidak jelas, itu akan menghambat terjadinya kolaborasi. Baik, mungkin sekian dulu resume agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN yang bisa saya paparkan pada hari ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.